Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polres Semarang kembali memberikan edukasi teknologi digital kepada kalangan pelajar. Kali ini sekitar 200 siswa SMK Widya Praja Ungaran mengikuti pelatihan Artificial Intelligence atau AI. Kegiatan ini mendorong pelajar memanfaatkan AI secara cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Semarang menggelar pelatihan Artificial Intelligence atau AI di SMK Widya Praja Ungaran. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 siswa sebagai bagian dari upaya memberikan wawasan mengenai perkembangan teknologi digital. Dalam pelatihan, para siswa dibekali pemahaman mengenai pemanfaatan AI secara positif. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi, memahami materi pelajaran, mengembangkan kreativitas, hingga membantu menyelesaikan tugas sekolah. Para pelajar juga diingatkan agar menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi tetap harus mengedepankan kejujuran, etika, dan proses belajar. Tak hanya membahas AI, pelatihan juga menekankan pentingnya bijak dalam bermedia sosial. Siswa diimbau lebih cermat dalam menerima, membuat, maupun membagikan informasi, serta tidak mudah percaya terhadap berita yang belum teruji kebenarannya. Program pelatihan AI ini dilaksanakan secara berkelanjutan setiap pekan, dengan menyasar sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Semarang. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pemahaman pelajar mengenai perkembangan teknologi digital. Dari Humas Polres Semarang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Satuan Lalu Lintas Polres Boyolali melalui kegiatan sosial bersama anak-anak yatim piatu Panti Asuhan Anugerah Boyolali. Kegiatan bertajuk Kepedulian Satlantas Polres Boyolali bersama Panti Asuhan Anugerah ini digelar di salah satu tempat makan di Boyolali, Jawa Tengah. Kasat Lantas Polres Boyolali AKP Tri Afandi bersama Kanit Kamsel, Kanit Turjakwali, serta sejumlah personel Satlantas hadir dan bersilaturahmi langsung dengan anak-anak Panti Asuhan. Jajaran Satlantas tidak hanya berbagi namun juga memberikan dukungan moral, semangat dan motivasi kepada anak-anak agar terus belajar dan mengejar cita-cita. Polres Boyolali menyebut kegiatan sosial ini merupakan bagian dari upaya Polri membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat secara langsung. Melalui kegiatan ini, Polri ingin menunjukkan bahwa tugas kepolisian tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat. Kebersamaan dengan anak-anak panti asuhan juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat berbagi serta memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial di lingkungan Polri. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kebahagiaan, semangat, dan motivasi bagi anak-anak panti asuhan Anugerah Boyolali. Satlantas Polres Boyolali akan terus mendorong berbagai kegiatan positif sebagai bagian dari upaya membangun citra Polri yang humanis dan presisi, sekaligus semakin dekat dengan masyarakat. Dari Humas Polres Boyolali Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Personel Polres Melawi bergerak cepat memadamkan api di Desa Nangakayan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas, serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Personel Polres Melawi turun langsung melakukan pemadaman api di wilayah Desa Nangakayan. Aksi kegiatan pemadaman dipimpin Ibtu Togap bersama sejumlah personel Polres lainnya. Petugas bergerak cepat melakukan pemadaman dan pengendalian api untuk mencegah kobaran meluas ke area sekitar. Penanganan segera dilakukan mengingat kondisi cuaca dapat meningkatkan potensi kebakaran lahan. Selain memadamkan api, personel juga melakukan pemantauan di lokasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api yang beresiko kembali menyala dan menimbulkan kebakaran baru. Polres Melawi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memicu karhutlah. Warga juga diajak segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau kebakaran lahan. Dari Humas Polres Melawi, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Pasca gempa yang mengguncang wilayah Flores, Polri terus memastikan penanganan dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hingga kini terdapat puluhan titik pengungsian yang menjadi perhatian petugas, termasuk posko-posko mandiri yang didirikan masyarakat.
Di hari keempat pasca gempa bumi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejumlah warga Kabupaten Manggarai masih bertahan di lokasi pengungsian. Hingga kini Polri bersama stakeholder terus melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan dapat menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Selain distribusi bantuan, akses menuju sejumlah wilayah terdampak juga menjadi perhatian. Berkat sinergi petugas dan pemerintah daerah, jalur yang sempat terganggu akibat gempa dan longsor kini berhasil dibuka. Dapat saya sampaikan saat ini ada kurang lebih 45 titik pengungsi dengan jumlah pengungsi sebanyak 13.935 jiwa. Dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 27 orang dan jumlah luka berat sebanyak 32 jiwa dan jumlah luka ringan sebanyak 104 jiwa. Saat ini kami telah fokus kepada pembagian bantuan dan pengawalan pembagian bantuan kepada masyarakat, mengingat banyak juga posko-posko mandiri yang ada di sekitaran wilayah Manggarai di mana masyarakat mendirikan posko ataupun tenda-tenda di depan rumah, sehingga secara pendataan masih kami matangkan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari BPBD, rekan-rekan dari TNI, sehingga seluruh bantuan tersebut bisa sampai kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai. Untuk jalur kebetulan H+1 kemarin kami sudah berhasil menembus dibantu dari BPBD dan Pemda Manggarai, jadi untuk akses hampir semuanya sudah terbuka. Untuk listrik juga H+12 12 jam setelah kejadian semuanya sudah menyala, namun memang terakhir untuk Kecamatan Reo itu karena ada jalur listrik yang tertimpa oleh longsoran, sehingga baru terbukanya listrik itu setelah H+1. Terbukanya akses ini menjadi pendukung penting bagi percepatan penyaluran logistik dan kebutuhan dasar warga. Polri bersama seluruh pihak terkait terus berupaya memastikan masyarakat terdampak gempa mendapatkan bantuan serta merasakan kehadiran pemerintah di tengah situasi bencana. Dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Jelang Baskara, Alpi Yuda, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali.